Saya lanjutkan belajarnya ini ya. Kita ke operator. Jadi untuk VBA ini untuk melakukan misalnya operasi aritmatika, perbandingan, kemudian ada menggabungkan string ya, kemudian ada juga untuk melakukan operasi logika, kita menggunakan operator ya. Jadi misalnya untuk aritmatika ini simbol-simbolnya untuk if operatornya adalah seperti ini ya. Ada asterisk ini untuk melakukan perkalian, atau ini yang ini karet ini untuk melakukan pangkat ya. Ini namanya apa ini ya? Slash ya. Slash melakukan pembagian bilangan secara umum ya, bilangan desimal. Kalau yang backslash ini melakukan pembagian secara integer, kemudian ini ada mod ya, sisa bagi kalau nggak salah ya, kemudian plus, minus, dan persen. Ini nanti coba kalau pas kita butuh kita bahas ya, tapi kalau secara umum saya sendiri masih uh, berkutat memakai paling ini ya, yang perkalian, kemudian pangkat ya, pembagian, kemudian plus dan minus. Kemudian untuk operator perbandingan ini untuk simbol sama dengan ini ya, untuk melakukan apakah sama ya, kemudian ini tidak sama, yang ini lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ataupun ada beberapa operator misalnya is atau like ya. Kemudian untuk menggabungkan string bisa menggunakan simbol ampersand ini atau simbol plus ya. Kemudian untuk melakukan operasi logika ya, untuk menggabungkan ini perbandingan misalnya kita bisa menggunakan eh, keyword ini ya, and atau ini EQV ya, atau equivalent, kemudian im, not, or, sor ya. Kemudian untuk penugasan atau mengatur nilai variabel eh, bisa menggunakan simbol sama dengan ya, menggunakan simbol sama dengan. Jadi di VBA ini banyak simbol ya, satu simbol digunakan untuk beberapa operator ya. Saya lupa istilahnya di bahasa pemrograman, apakah ini namanya overload apa bukan ya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan nanti di kolom komentar ya. Jadi misalnya ini ada simbol sama dengan di operator perbandingan dan ada simbol sama dengan di penugasan ya. Ini fungsinya beda ya, beda sekali ya. Meskipun simbolnya sama, tergantung nanti kita konteksnya pas menulis suatu statement ya. Ada juga misalnya simbol plus ini bisa artinya menambahkan ya, untuk bilangan, bisa juga untuk menyambung ya, atau menggabungkan suatu string. Selanjutnya prosedur ya, yaitu berisi kelompok statement coding untuk melakukan tugas tertentu. Ini ada SAP ya, yaitu prosedur yang tidak mengembalikan nilai balik. Kemudian di VBA kita mengenal makro ya, baik di Bricscat atau CAT maupun di Excel kita mengenal makro. Jadi prosedur yang tidak memiliki parameter, atau nanti prosedur yang bisa kita panggil langsung ya dari aplikasi kita, eh, saya menganggapnya sebagai makro ya, meskipun banyak definisi kalau kita lihat di internet ataupun di buku-buku tentang VBA ya, tapi saya sendiri sederhananya begitu ya, pokoknya eh, prosedur yang bisa kita panggil langsung dari aplikasi.
saya namakan makro ya. Silakan dikoreksi ya jika ternyata kurang tepat. Kemudian ada juga tipe function. Ini yang mengembalikan nilai balik. Nah, function ini kalau di Excel dia punya eh, kegunaan istimewa ya, karena dia bisa langsung digunakan di selnya sebagai formula ya. Jadi kalau di Bricscat atau di AutoCAD, VBA ini tidak bisa membuat perintah langsung ya di VBA. Kita harus membungkusnya dengan Autolips. Tapi kalau di Excel ini fungsinya ya kayak depan si column. Jadi kalau kita bikin fungsi bisa kita panggil langsung dari sel sebagai formula. Ada satu lagi tipe properti ya. Ini saya juga belum paham benar, tapi ini saya tulis di sini karena di buku apa kemarin saya lihat ada prosedur bertipe properti. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa kita lihat ya. Ini apa sih? Selanjutnya built-in function ya. Ini fungsi yang sudah ada di VBA langsung ya atau bawaannya. Sebenarnya ada banyak sekali, saya tunjukkan yang sering dipakai aja ya ini. Nanti untuk sintaknya atau cara penulisannya bisa langsung lihat di developer guide-nya VBA Microsoft ya. Silahkan. Jadi semakin kita tahu ya mengenal fungsi-fungsi built-in ini akan membuat kita tidak perlu misalnya membuat fungsi baru ya kalau sudah ada built-in function-nya. Oke, mungkin untuk kali ini belajarnya ya sampai di sini. Nanti mungkin di video berikutnya saya coba beberapa praktek ya dari materi-materi yang saya pelajari di video ini ataupun di sebelumnya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih.